Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Garut ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan multitester atau apometer digital ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, karena saya hanya seorang teknisi biasa ya, hanya ingin berbagi pengalaman dan saya juga bukan seorang trainer ya. Khususnya untuk teknisi yang pemula, saya akan membuat semuanya penjelasannya seringkas mungkin ya, agar mudah dipahami gitu tentunya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita langsung aja ke TKP. Let's go. Oke sahabat, sekarang di depan saya sudah ada multitesternya ya. Multitester saya di sini menggunakan Sanwa ya. Sebelum kita ke multitesternya, sahabat sediakan dulu satu buah kertas atau buku ya, untuk menulis rumusnya agar mudah dipahami ya. Oke, kalau begitu kita langsung pada bukunya aja ya. Sahabat bisa menuliskan satu ya, OL sama dengan lalu 0 ya sama dengan lalu nilai ya, nilai. Di sini saya menggunakan dioda mode ya, dioda mode, metode pengukuran mengukur ya, dioda mode. Nah, lihat ya, sahabat, di sini bisa lihat, di sini saya mengukuran menggunakan dioda mode ya. Oke, OL ini sama dengan tidak tersambung ya. Oke, tidak tersambung. 000 ini sama dengan tersambung ya. Ini untuk mempermudah sahabat memahaminya ya. Sahabat bisa tulis di buku juga biar mudah dihafal ya. Nilai, nah, nilai ini sama dengan hasil ya, hasil pengukuran. Lalu di sini juga ada tegangan ya. Sama dengan misalkan voltase ya, berapa volt gitu. Nah, langsung kita mengarah seperti ini ya. Sahabat bisa tulis seperti ini, ada OL ini sama dengan tersambung, tidak tersambung maaf ya. Lalu 000 sama dengan tersambung. Lalu nilai adalah hasil dari pengukuran nanti. Lalu ini sini ada tegangan ya, misalkan berapa volt gitu ya. Nah, baik, kita langsung ke apometernya ya, agar mudah. Nah, di sini saya menggunakan posisi di sini ya, dioda mode ya, yang ada seperti gambar ini ya, panah di sini. Kita pindahkan ke dioda mode ya, setting di dioda mode. Nah, seperti ini ya. Ini dioda mode di sini ya. Di sini sahabat bisa lihat sendiri. Di sini sebelum saya posisinya ini sebelum saya tempel ke mesin ya. Posisi apometer ini menunjukkan OL ya di sini ya, OL. Nah, selanjutnya saya akan coba satukan ini ya. Nah, begini ya. Selanjutnya akan saya satukan antara kutub yang merah dan juga yang hitam ini ya. Ini positif dan ini juga ini negatif ya.
kita satukan. Nah, sahabat bisa lihat ya, pada apometer ini menunjukkan 000 ya. 000 yang artinya di sini adalah tersambung ya. Berarti 00 ini bukan dalam artian konslet ya, tapi dalam 00 ini dalam artian kedua kutub ini antara positif dan negatif ini tersambung ya, tersambung seperti ini. Nah, lalu di sini juga nilai ya, ada nilai. Nilai itu adalah hasil dari pengukuran ya. Kita langsung ke ini ya, ke mesinnya nih. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya akan mengukur jalur touchscreen misalkan ya. Posisikan yang merah positif ini di ground ya, atau pada kaleng bisa ya. Seperti ini ya. Lalu yang negatifnya ke mesin ya, ke sini ya. Nah, saya akan coba mengukur satu persatu dari kaki touchscreen ini ya. Ini handphonenya kebetulan normal ya, tidak ada kendala. Baik, saya akan langsung mengukur satu titik dari sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, seperti yang sahabat lihat di apometernya di sini menunjukkan nilai 363 ya untuk kaki pin nomor 1. Nah, ini disebutnya ini nilai ya, nilai. Nah, seperti ini ya, ini nilai 363 ya. Contoh kita tulis di sini. Nilai misalkan ya 363 ya. Nah, seperti ini. Kalau ada nilai seperti ini berarti tegangan bisa dibilang normal ya. Untuk tegangannya nilainya bisa dibilang normal. Karena apa? Karena tidak terhubung ke ground ya, ke ground. Nah, kalau misalkan pas saat kita ukur di sini menunjukkan nilainya itu 000 seperti ini ya. Nah, bisa jadi kemungkinan kaki yang ini itu yang nomor 1 ini konslet ya. Nah, yang ini konslet jikalau menunjukkan 000. Mengapa saya bilang konslet ya? Karena dalam logikanya satu kutub ini menempel ke ground, lalu yang ini kita tempel di jalur touchscreen. Jikalau menghasilkan tegangannya 000 seperti ini, maka otomatis kaki yang ini itu tersambung ya, tersambung ke ground ya, ke sini ya, berarti ke ground. Berarti kesimpulannya bisa dibilang konslet ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, yang ujung sebelah sini itu kan, nah ini menunjukkan 000 ya. Ujung yang sebelah kiri ini menunjukkan 000. Itu tandanya mesin ini, kaki yang sebelah sini itu tersambung ke ground ya. Ini bukan konslet tapi emang jalurnya yang ini emang ground ya. Untuk membedakan mana tegangan dan mana groundnya kita bisa lihat di skematik bisa, atau kita cari dari kanimbalan handphone yang lain juga bisa. Contoh misalkan kita ada handphone yang normal, terus yang rusak, kita bisa samain ukurnya dari yang handphone satunya lagi bisa. Agar tidak tertukar ya, ini ground atau tegangan gitu ya, atau apa gitu kan kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Ini bisa juga kita lakukan terhadap kapasitor ya, sama aja. Ini namanya metode pengukuran pasif ya, pasif. Pengukuran pasif itu artinya mesin ini tidak ada arus yang mengalir ya, tidak memasukkan arus terhadap mesinnya ini. Contoh arus itu sepertinya baterai, kita tidak menempelkan baterai, atau charger USB, kita tidak menempelkan USB ya. Jadi metode pengukurannya hanya mesin aja segini gitu, nggak perlu kita masukkan baterai, nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan menempelkan baterai ya kalau metode pengukuran pasif. Nah, untuk pengukuran yang lainnya juga sama seperti biasa. Yang merahnya ini kita simpan di ground di sini ya, simpan di ground di sini. Nah, lalu kita ukur misalkan ke kapasitor ya, kapasitor yang sebelah sini. Nah, itu kan menunjukkan nilai 3,327 ya, 327.
Seperti sebelah sini juga sama ya. Kalau misalkan kedua titik sebelah kiri ini dan sebelah sini sama 00, bisa jadi kapasitor ini konslet. Soalnya kan kalau sistem kerja kapasitor itu penyaring arus sementara ya. Jadi dia itu dua kutubnya itu berbeda, tidak boleh dua-duanya 00 ya atau ground ya. Tidak boleh tersambung ke ground ya ke sini. Jadi logikanya untuk sahabat semua membedakan antara yang konslet atau yang nilai tegangannya normal. Sahabat itu balik lagi ke rumus yang tadi ini ya. Jadi tidak semua yang nilainya 00 ini konslet ya. Bukan berarti nilainya 000 seperti ini konslet ya, tapi 000 ini sama dengan tersambung ya. Berarti secara logikanya kita tempel yang sebelahnya di ground, yang sebelahnya ke sini. Kalau misalkan 000 berarti tersambung antara ini dengan ground ya. Begitu sahabat. Bagaimana, mudah dipahami kan? Kita bisa juga melakukan pengukuran seperti yang lain ya. Misalkan kamera bermasalah atau apa ya, kita bisa ukur satu persatu misalkan ya. Yang ini nilainya berapa, yang ini ada tegangan. Kalau misalkan di satu kaki ini terdapat OL ya, OL atau di sini nih biar gampang ya. Nah, kita misalkan mengukur satu persatu dari kaki yang sebelah sini. Misalkan ya di sini bagus, ada nilai ya 36. Di sini juga ada nilai ya 3 berapa gitu ya. Nah, di sini ada ini kan handphonenya normal nih. Kalau misalkan kita menemukan satu permasalahan di handphone, misalkan problemnya touchscreen tidak jalan ya, lalu didapati pas di kaki yang sebelah sini misalkan ya, di sini tengah ini OL, pas kita ukur di sini OL seperti ini nih misalkan ya. Nah ini OL tidak tersambung, berarti ini ke ground tidak tersambung, tegangannya juga tidak ada nilainya ya. Bisa jadi itu kemungkinan putus jalur ya kalau misalkan OL. Tapi jangan langsung kita pastikan wah ini OL nih putus jalur, itu nggak boleh. Kita harus pastikan dulu bahwa kaki yang kita ukur ini emang wajib memiliki nilai ya atau tegangan. Nah baru kita harus mencari kemana jalurnya yang putus itu. Begitu sahabat. Jadi alangkah baiknya kalau kita melihat jalur yang misalkan OL ini, temukan jalur OL nih misalkan, kita cari handphone yang sama, yang normal, kita ukur dari yang satunya. Kalau misalkan di yang satunya ada nilai handphone normal ya, tapi di sini tidak ada, bisa kemungkinan yang OL tersebut bermasalah ya. Karena kalau kita menemukan OL seperti ini, berarti tidak tersambung ya, tidak tersambung kalau OL ini tidak tersambung. Nah, begitu. Kalau OL itu artinya berarti tidak tersambung. Jadi kalau misalkan kita mendapati satu buah komponen yang OL, bisa jadi itu tidak tersambung kepada komponen yang ada di mesinnya ya. Bisa aja itu karena karat air atau apa gitu. Nah begitu sahabat. Lalu OL tidak tersambung, 00 itu tersambung. Nilai hasil pengukurannya seperti tadi ya. Metode pengukuran ini bisa diterapkan ke semua ya, ke semua. Misalkan kita mau mengukur display atau audio atau apa, sama semua cara pengukurannya seperti itu. Lain halnya dengan pengukuran tegangan ya, voltase ya. Tegangan ini disebut tegangan ini apa? Karena dia itu mengeluarkan tegangan misalkan berapa volt gitu kan. Nah, biasanya dalam jalur touchscreen seperti ini juga ada tegangannya ya, yang 1,8 atau ya atau 2,8 voltnya. Nah kita bisa lihat di skematik kaki yang sebelah mana. Cuman metode pengukurannya untuk melakukan cek analisa tegangan bukan seperti ini ya, bukan seperti ini, melainkan menggunakan voltase ya di sini. Sebagai contohnya saya akan ambil dulu ya casanya. Bagaimana sahabat, sudah paham kan cara menggunakan ampermeter ini? Rumusnya itu cuma ada 3 ya, OL, 00 dan juga nilai. Berarti kalau OL tidak tersambung seperti ini ya, OL tidak tersambung, kemana-mana tidak tersambung ya. 000 sama dengan tersambung begini. Nah
Nilai itu menunjukkan hasil dari pengukuran ya. Tadi kita ukur tadi apakah ini ada tegangan, apakah ini ada apa? 000 atau konslet ya. Begitu sahabat ya. Seperti kita lihat di sini, untuk sahabat mengetahui itu konsletnya apa tidak ya, seperti yang saya jelaskan tadi, jikalau misalkan yang kaki yang sebelah sininya itu harusnya ada nilai, misalkan seperti ini ya, 4 berapa ya, sekian loh. Nah, tapi di handphone yang sobat ukur itu ternyata malah 00 seperti ini. Nah, berarti itu kemungkinan handphone sobat itu mengalami konslet ya. Konslet begitu ya sahabat. Baik, kalau begitu mudah-mudahan gampang dipahami ya. Saya lanjutnya kita akan coba mengukur tegangan ya di sini. Tegangan berarti kalau tegangan kita harus menggunakan arus ya. Kita harus memasukkan arus pada handphonenya tersebut ya. Nah, seperti ini. Begitu saya ambil chargernya dulu ya. Oke, sekarang cara mengukur tegangannya. Kalau untuk tegangan kita settingnya di sini ya, di voltase ya, yang huruf V ini kita pindahin ke sini. Lalu kita pilihnya yang auto aja ya, yang auto ya. Jadi kalau auto ini dia itu otomatis, misalkan dia menganalisa tegangan yang milivol atau voltase ya. Jadi bisa otomatis langsung ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba mengukurnya ya. Tegangan dari konektor casan ya. Nah, kita colokkan. Ini metode pengukuran seperti ini disebutnya metode pengukuran aktif ya. Metode pengukuran aktif, bukan pasif. Kalau pasif tanpa arus ya, tanpa kita menggunakan baterai atau charger. Tapi kalau aktif berarti kita harus menggunakan arus ya. Arus listrik ke dalam handphonenya. Seperti ini kita masukkan ya. Oke. Nah, perbedaannya untuk pengukuran arus seperti ini ya, tegangan berapa volt misalkan ya. Antara kedua jarum ini harus sesuai ya, tidak boleh seperti tadi. Kalau tadi kan kita letakkan yang merah ini pada ground ya, pada kaleng atau pada ground ya. Nah, kalau untuk pengukuran metode pasif seperti ini, aktif seperti ini, tegangan seperti ini ya, voltase, itu tidak boleh ya, tidak boleh secara terbalik, justru harus sesuai warna dari ini ya. Yang ini kan yang negatif, yang negatifnya kita simpan di ground ya di sini ya. Kita bisa simpan di ground sih bebas, mau di sini bisa. Kita simpan di ground untuk yang negatif ya, yang negatif, lalu yang positifnya kita mengarah ke setrum yang mau kita ukur ya, contoh di sini nih. Nah, oke. Nah, sahabat bisa lihat di ampermeternya menunjukkan 5,2,1 volt ya. Volt ya. Ini bukan milivol tapi voltase ya. Berarti ada setrum yang masuk ke sini. Tegangan senilai 5 volt ya, 5 volt lebih ya, 5,2 volt ya. Nah, seperti itu untuk pengukuran voltase ya. Contoh di sini ya, kita tulis lagi 5 volt ya. Nah, seperti ini cara pengukurannya ya, sahabat. Kita ulangi lagi ya. Oke. Kita ukur lagi di kaki yang sebelah sini ya. Nah. Oke, keluar 5,21 volt ya. Tetap berarti arus listrik dari charger ini ke handphone masuk ya, sampai di sini, tapi ya baru sampai di sini. Kalau untuk pengukuran selanjutnya kita bisa mengukur di sini, misalkan pada konektor baterai ya. Pada konektor baterainya kita ukur di sini ya. Nah, tuh pada pivotnya ada nilai tegangan sebesar 4,2 volt ya, sampai di sini, sampai konektor baterai ya. Nah, seperti itu sahabat ya, untuk cara menggunakan multitester digital ini ya. Jadi tidak begitu ribet juga ya sahabat ya, masih mudah dipahami ya kan, tidak begitu sulit ya kalau menurut saya. Yang penting sahabat bisa mengetahui rumusnya ini ya. Rumusnya ini OL, 00, nilai dan tegangan. Kalau untuk pengukuran yang 3 di atas ini
Yang 3 di atas ini ya, ini metode pengukuran pasif ya, pasif tanpa arus ya, tanpa arus yang masuk ke dalam handphone tersebut. Lain halnya dengan pengukuran tegangan ya, kalau tegangan kita wajib memasukkan arus kepada handphone tersebut ya. Seperti itu sahabat. Semoga bermanfaat. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe juga ya, like, dan jangan lupa jadilah teknisi yang jujur ya untuk sahabat pemula. Mohon maaf sebelumnya jikalau saya ada kesalahan, ya maklumlah, saya juga masih belajar ya, saya hanya ingin berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan sahabat bisa dengan mudah ya menggunakan multitester seperti ini ya. Soalnya kalau menurut saya lebih enak menggunakan multitester digital seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui tegangan dan juga nilai secara secara pasti ya gitu. Kalau untuk digitalnya, kalau misalkan kita menggunakan multitester yang analog, mungkin untuk pemula bakal susah banget ya untuk memahaminya. Soalnya kan nggak kelihatan gitu, harus benar-benar yang sudah mahir lah istilahnya ya. Oke sahabat, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.